Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ummatil kiram. Khususan ila ruhi jami' masyayikhina ina makanu summa khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirati alaihim barakatihim wa asrarihim wa nawarihim wa ulumihim wa nufahatihim fid din wal akhirah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqna wa iyyakum tiba'a salihin yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna bismuratihim min ghairi sabiqati adabin wa la hisab ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bersama-sama berkumpul di malam Sabtu terakhir daripada bulan Rajab, yang insya Allah malam Sabtu akan datang kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan memberikan kita umur sehingga bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sedikit untuk mengambil keberkahan daripada bulan yang mulia ini, kami akan membacakan satu ayat saja daripada surah Al-Isra yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang peristiwa Isra yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Berarti Isra ini adalah satu peristiwa yang seandainya diingkari maka pelakunya kafir. Kafir karena mengingkari Al-Quran yang menyatakan peristiwa itu benar-benar terjadi. Isra dengan Mi'raj itu dua hal yang berbeda. Dalil Isra adalah di surah Al-Isra itu sendiri. Sedangkan dalil Mi'raj ada di surah An-Najm. Dan sebagian ulama mengatakan, begitu juga di surah Al-Isra di akhir ayat, di kalimat innahu huwas sami'ul basir. Jika kita mengembalikan innahu itu adalah Allah, maka itu adalah dalil Isra. Jika kita mengikuti pendapat sementara ulama yang mengatakan bahwa innahu kembali ke abdun atau Nabi Muhammad maksudnya di situ, maka itu dalil Mi'raj. Tapi secara umum mayoritas ulama mengatakan innahu huwas samiul basir adalah Allah itu as-samiul basir. Nanti kita akan jelaskan ini di akhir pembahasan kita insyaallah. Yang pertama para jamaah, ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang kenapa ini dimulai dengan kalimat tasbih, beliau mengatakan Allah mulai dengan kalimat tasbih liyumajjida nafsahu wa yu'azzima sya'nahu
liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwah. Jadi seakan-akan di sini Tuhan itu unjuk diri untuk menjelaskan kepada hamba Tuhan ini bahwa di situ adalah kudrat Tuhan terhadap satu peristiwa, yang peristiwa itu tidak ada yang mampu untuk melakukannya kecuali Allah. Nah, 1400 tahun yang lalu ketika orang-orang Quraisy mendustakan peristiwa ini, padahal nang bekisah itu Nabi seorang, nang ampun diri. Hari ini nang mengisahkan Tuan Guru. Jamaah percaya. Orang-orang hadir peringatan Mi'raj beribu-ribu hadir ke masjid. Nang mengisahkan Tuan Guru, mereka percaya. 1400 tahun nang lalu nang mengisahkan Nabi nang ampun diri. Bubuhannya kada percaya. Padahal Nabi ini oleh orang kampung dikenal sebagai Al-Amin. Nabi itu tidak pernah dikenal khianat, tidak pernah dikenal berdusta. Dan mereka tahu Nabi jujur. Nang dikisahi ini orang sekampung. Sapalih keluarga juga. Tapi apa yang terjadi? Mereka kada percaya. Memang ada asbab mereka tidak percaya. Bubuhan Quraisy itu para jamaahnya pedagang. Dan rute Mekah Palestina itu dasar rute bubuhannya. Bubuhan Mekah itu berdagang memang rutenya ke Syam. Libanon, Jordan, Suriah, Palestina, itu Syam. Jadi bubuhannya ini hafal buta. Nangaran Palestina itu kayak apa, berapa lama, bisa mengira. Sekitar 40 hari itu dikatakan tulaknya. Berarti PP sekitar 2,5 bulan. Sekalinya tiba-tiba ada orang mengatakan, aku buhannya sumalam mulai Mekah ke Palestina, bebulik lagi, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari semalam. Kadakah bubuhan mendustakan? Lamun bubuhannya memang orang nang tuh sebelak balik. Menyala otak bubuhannya begitu mikirakan. Ujar orang wah ini tuh menyala abangku aja. Nyala otak bubuhannya mikirakan kayak apa? Nang perjalanan 2,5 bulan itu kawas iko. Nah itu kenapa? Karena mengukur dan menjadikan Nabi itu sebagai barometer. Jadi kekuatan Nabi sebagai manusia itu ukurannya. Yang fama belagul ilmi fihi annahu basyarun. Namun Nabi sebagai manusia, sebagai bahan barometernya ya jelas memang kepala menyala mikirakan. Nah makanya Allah di situ menggunakan kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Itu ujar ulama dhamir mustatir takdirnya huwa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Makanya bukan si hamba berjalanan. Tapi Tuhan memperjalankan. Amun hamba berjalanan ya memang kada masuk akal. Amun Tuhan memperjalankan, ya dari awal harusnya masalah ini clear para jemaah. Karena Tuhan yang unjuk diri. Makanya ujar Ibnu Katsir itu Tuhan yang unjuk diri li qudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwa. Jika Nabi sendiri, Nabi pun kada bisa melakukan itu sendiri para jemaah. Tuhan yang berperan di situ. Mun samut. Samut itu mulai Karpotek dari Sungai Dama aja tajal. Apalagi mulai sini ke Banjar. Samut. Hendak tulak haul tadi misalnya. Pak Sufyan tulak lah tadi lah. Tulak lah. Berapa hari tulak? Tulak sehari aja lah. Boleh kimang? Anu Pak Sultannya, ulun sepupu ulun. Tulak bulik tadi mulai sekumpul. Nya bulik hari Senin. Hari Senin tuh balik jam 4 subuh tuh tulak. Mulai sekumpul tuh. Mulai Matapura tuh. Jam 4 subuh. Jam 4 sore itu belum masuk Tapin lagi. Martapura ke Tapin tuh sejam aja misalnya. Martapura Tapin tuh normalnya sejam aja.
Ini jam 4 subuh sampai jam 4 sore kan ada tambus lagi. Bujur. Ada nang mulai Martapura ke Samarinda ini ada nang 5 hari ini sampai. Sekalinya 3 hari singgah ada bini anom di Berabai. Rupanya ada bini anom di Berabai, cocok. Orang 2 hari sampainya 5 hari karena sampai. Bersimpan bini anom soalnya. Nah jadi kalau misalnya Pak Supian tulak sehari karena bermobil, oke, kita masih bisa terima. Amun samut dengan kekuatan samut, dengan kayak apa langkah samut, amun tulak wah ini kabilanya sampai. Samut itu kalau kita ukur kekuatannya melangkah, siapanya sampai? Tapi lamun pas Sultan itu lak naik pesawat di kilo menukar rambutan. Pas ada samut umpat di rambutan tuh. Tulak ke bandara naik wing, dia sejam tuh penerbangan mulai balik papan ke Banjarbaru tuh sejam. Sampai Banjarbaru dikupas pas Sultan itu rambutan, makan, buang kulitnya. Tahampas lah itu kulit dan samut. Tatamu lawan samut nang ada di situ. Jadi ujar samut situ, ikam mulai mana? Jalan sekong aku mulai balik papan aja. Kebila ikam tulak sekitar sejam yang lalu. Itu pian amun sealam semesta, samut pasti mendustakan. Lamun ukurannya kemampuan samut tadi. Tapi kalau ingin tahu pas Sultani nang membawa, orang akan maklum. Maka begitulah yang terjadi dengan Nabi. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika didatangi, itu Abu Bakar lihat kawanmu tuh nah. Maksud bubuannya namanya was. Tuh Bakar ikam kan pedagang juga nih. Tahu kayak apa rute kita. Tuh kawanmu tuh mengklaim dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, kembali lagi. Itu cuma butuh waktu tidak sampai semalam. Kayak apa menurutmu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ujar Sayyidina Abu Bakar, kalau memang Nabi Muhammad nang bepandir, kalau jaraknya lebih jauh pada itu, waktunya lebih singkat pada itu, aku percaya sih. Seandainya jaraknya jauh pada itu, waktunya bahkan lebih singkat, aku percaya. Apalagi lamun nang cuma sekadar ke Palestina aja. Karena Nabi nang berkisah. Dan Nabi kada pendusta. Dan Sirin mengaku Tuhan memperjalankan, ya sudah. Duduk di burak. Sudah kan ada kisah lagi menduduk di burak. Duduk di burak. Apakah ada laju? Namun burak memiliki sejauh mata memandang, itu burak lajunya. Segala sesuatu itu para jamaah, kalau dulu orang ada mengukur hari ini, ada pesawat-pesawat yang militer itu yang kecepatannya tuh sekian kali daripada suara. Jika pesawat reguler itu butuh waktu 2 jam, minyak kada sampai setengah jam butuh waktu pesawat itu untuk sampai ke titik yang sama. Itu manusia kayak itu membuat alat menjadikan perjalanan yang tadinya ke Banjar kita pesawat reguler itu sekitar 40 menit, amun pesawat tempur mungkin kada sampai 10 menit. Sampai ke Banjar situ. Nah ini Tuhan. Buruk ini makhluk Tuhan. Kayak apa kecepatannya wallahu a'lam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kita loncati bicara abdun. Asra itu para jamaah oleh para ulama dikatakan andai kata Allah Ta'ala, andai Allah katakan dalam Al-Quran subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal, tanpa menggunakan kalimat lailan. Andai digunakan subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram, maka orang akan tahu bahwa perjalanan itu malam tanpa harus menyebutkan lailan. Kenapa para jamaah? Karena kalimat Isra itu bermakna perjalanan yang dilakukan di waktu malam memang. Jadi Isra itu bila sudah disebut, itu sudah include di dalamnya waktu malam memang dari kalimat Isra itu. Karena Isra itu perjalanan yang dilakukan di malam hari. Lalu pertanyaan yang muncul, ada apa Tuhan membuat lagi kalimat lailan? Nah, ulama mengatakan Allah di situ memilih kalimat lailan itu. Kita kalau belajar para jamaah ada istilahnya tuh ma'rifah, ada istilahnya tuh nakirah. Seandainya Tuhan menggunakan kalimat lailan itu dima'rifatkan, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi laila, ditambahi alif lam di situ. Maka ulama mengatakan di antara fungsi alif lam itu adalah lil istighraq. Maka orang akan memahami perjalanan Nabi ini terjadi semalaman penuh.
Full, jaka malam itu 12 jam, dasar 12 jam waktunya. Makanya kita membaca Fatihah, ada dikatakan di awal Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, itu alif lam oleh ulama disebut dengan alif lam lil istighraq. Yang menunjukkan semua pujian itu hanya milik Tuhan. Secara keseluruhan. Nah, bila digunakan al-laila, itu berarti waktu perjalanannya dasar semalaman tuh. Kalau malam itu dari jam 6 sore, dari jam 6 maghrib, sampai jam 6 subuh misalnya tuh. Subuh itu jam 6, maghrib itu jam 6. Berarti kan ada 12 jam. Berarti perjalanan itu 12 jam dan kada kurang. Kalau digunakan al-laila. Tapi ternyata tidak. Tuhan menggunakan lailan. Lailan itu nakirah para jemaah. Ketika Tuhan katakan lailan, nah para ulama mengatakan at-tankir yufidut taklil. At-tankir yufidul juz'iyah. Nakirah itu bila digunakan, umpama begini, nah umpama ulun contohkan nih malam, kita katakan malam itu sepenuhnya begini. Nah, bila digunakan alif lam, itu berarti menunjukkan sepenuhnya ini digunakan waktu ini. Jika ini adalah malam, bila digunakan alif lam, kita memakai semua. Tapi bila digunakan nakirah, maka itu juz'iyah, litaklil fungsinya. Berarti kalau malam itu begini, maka diambil tuh seini aja dah. Tidak keseluruhan, bahkan mungkin sedikit aja. Makanya ada ulama mengatakan perjalanan ini terjadi 6 saat atau 6 jam. Ada yang mengatakan 4 jam. Ada yang mengatakan, bahkan ada riwayat mengatakan, ini ulun misalnya duduk nih lah. Berdiri ulun. Bakas ulun duduk nih hangat kada? Hangat. Belum lagi ini dingin, Nabi sudah datang. Terlepas dari itu semua, perjalanan ini memang sangat cepat. Makanya digunakan di situ nakirah tadi. Lailan. Cepat sekali perjalanan itu. Cepat sekali. Banyak juga para pemikir yang mengingkari perjalanan ini secara jasmani dan rohani. Sebagian mereka menganggap perjalanan Nabi ini adalah perjalanan ruhani. Ruh Nabi yang berangkat. Jasad Nabi tinggal. Ada lagi di antara mereka yang mengatakan bahwa ini adalah manam. Ini adalah mimpi. Tetapi mimpi yang benar. Jadi Nabi itu sebenarnya bermimpi, namun mimpi yang benar. Singkatnya menurut mereka tidak pernah terjadi perjalanan fisik. Tapi itu perjalanan ruhani. Ruh yang diperjalankan Tuhan, tapi jasad tinggal. Oke. Atau sebagian orientalis, masalahnya diamini oleh sebagian cendekiawan muslim. Mengatakan bahwa itu memang benar-benar mimpi Rasul, mimpi benar tapi. Mimpi benar. Memang Nabi Muhammad itu bisa bermimpi. Tapi mimpi Nabi benar. Tapi dalam kasus ini itu kada mimpi. Kenapa kada mimpi? Pertama, seperti yang pian tahu, sejarah mencatat. Salah satu peristiwa yang paling menggegerkan Mekah itu ya peristiwa Isra ini. Gempar Mekah itu. Karena Nabi membawa kabar, aku tulak mulai Mekah ke Palestina, bebulik lagi kada sampai semalam. Ribut aja Mekah. Nah, kalau dari awal para jemaah, Nabi Muhammad berkisah aku bermimpi, siapa nang menggegeri? Ketika terjadi geger yang luar biasa itu mengkonfirmasi berarti Nabi itu mengaku perjalanan itu memang dilakukan benar-benar dengan fisik. Namun mimpi nang mahwal siapa? Pak Sufyan datang membawa kabar ke masjid ini. Buhannya jar. Malam tadi aku bermimpi kawin lawan beminian 16 ikung. Ada nang bakuriak, dusta pian Pak Sufyan jar. Kenapa? Kada kau ajar, bebinian tuh paling boleh dikawini 4 aja paling banyak. Kenapa jadi pian membahas mimpi orang? Sinin berkisah nak kawin lawan 16 ikung kah, 600 ikung kah, 1000 karena dikawini. Ngarannya gini orang bermimpi. Mimpi itu dibahas. Beakal mana kita mau membahas mimpi orang? Jika memang Nabi bermimpi, siapa yang hendak membahas mimpi orang? Nah, adanya penolakan yang sangat besar itu
geger yang besar itu menunjukkan bahwa Nabi itu mengaku perjalanan itu memang dengan fisik. Itu satu. Yang kedua, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun itu bila digunakan abdun, itu berarti memang orang itu berjalan dengan roh dan jasad. Bila roh aja karena disebut abdun. Jadi perjalanan ini kita sepakati adalah fisik dan ruh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, Nabi itu seperti yang kita tahu khatamul anbiya wal mursalin. Nabi itu penutupnya Nabi, penutup Rasul. Dan paling mulia di antara mereka. Nabi itu Nabi, Rasul, Habib pulang, Habibullah, kekasih Tuhan. Tapi semua titel itu ditinggal. Hanya Allah gunakan kalimat abdihi. Ada seorang penulis, menulis buku namanya Hidayatul Quran. Di situ dijelaskan kalimat itu, diksi itu dipilih Tuhan adalah untuk menegaskan bahwa tidak ada makom yang lebih mulia dalam pandangan Tuhan yang lebih daripada tahqiqnya seorang hamba di dalam ubudiyahnya kepada Tuhan. Jadi satu makom yang sangat mulia dalam pandangan Allah itu adalah manakala hamba itu totalitas di dalam penghambaannya. Siapa yang paling total di dalam penghambaan, maka dialah yang paling mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul wa ma khalaqtul apa Qurannya? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu ya Tuhan kecuali untuk mengabdi lawan aku. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat lawan aku. Berarti Tuhan menciptakan manusia tujuan untuk ibadat. Ibadat. Almarhum guru, Bahari almarhum Bah Guru, ketika beliau mentafsirkan firman Allah ini, ujar sirin kalau kita memperhatikan kalimat mufassirin, selalu mufassirin memakdakan kalimat liya'budun itu ay liya'rifun. Tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal aku. Jadi makhluk ini diciptakan Tuhan supaya mereka kenal lawan penciptanya. Kenal dengan siapa yang beribadat. Namun jar guru, bila memang goyahnya adalah ma'rifat, kenapa tidak langsung saja wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun, tetapi menggunakan liya'budun? Itu ujar guru adalah bahwa ma'rifat kepada Allah itu tidak akan dicapai oleh seorang hamba terkecuali melewati lorong ibadat. Artinya mustahil ada orang mengaku ma'rifat tetapi ia meninggalkan ibadat kepada Allah. Mustahil ada orang mengaku ma'rifat tetapi ia meremehkan dan meninggalkan syariat Nabi Muhammad, itu mustahil. Wa'tul buyut min abwabiha. Masukilah rumah itu melalui pintu. Rumah ma'rifat itu pintunya ibadat. Jadi tidak akan orang ma'rifat kepada Tuhan itu kecuali ada amal nang inya gawi berupa ibadat. Makanya dulu almarhum Mufti Indragiri, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq, anak dari Datuk Landak nang berkubur di Kalampayan. Syekh Abdurrahman Siddiq, Mufti Kerajaan Indragiri yang ada di Riau saat ini, itu beliau mengarang satu kitab namanya Risalah Amal Ma'rifat. Risalah Amal Ma'rifat. Jadi sangat mustahil orang mengklaim dirinya ma'rifat tetapi meninggalkan ibadat, itu mustahil. Baik, itu yang pertama. Jadi Abdullah itu adalah kedudukan yang tinggi pada jemaah. Bagaimana orang menghambakan diri kepada Tuhan. Rasulullah itu pada jemaah adalah orang yang maksum. Nabi tidak berdosa. Tidak berdosa. Dan tidak pernah melakukan dosa. Bukan melakukan diampuni, memang kada menggawi dosa Nabi.
Yaitu Nabi Muhammad tuh sembahyang malam, tiap malam itu sembahyang sampai batis itu bangkak. Bangkak batis. Beristighfar sehari 100. Ada kerendahan hati. Ya Nabi katakan laudu'itu ila qura la ajab tuh aku jadi Nabi kalau diundang orang untuk makan kikil kutu laki. Kikil itu makanan yang sangat tidak disukai oleh orang Arab di masa itu, dan kikil itu sampai hari ini memang bukan makanan orang Arab. Daging makan kikil kada. Artinya ini bagian yang terbuang dan tidak familiar untuk dimakan. Amun mau makan itu berarti miskin banget tuh. Nah lalu Nabi berucap, aku jadi Nabi andai kata ada orang yang mau undang, inya memasak kikil, mau undang aku untuk ikut mencicipi kutu laki jadi Nabi. Luar biasa itu berjamaah. Nah kayak kita misalnya nah, ada orang beundangan Mbak Isa, ayo jar malam nih Mbak Isa ke rumah ulun jar di Jembayan. Apa anu jar bini ulun bemasak biji tiwadak bejarang. Biji tiwadak bejarang tuh kawa dimakan Rasul tadi. Kawa, cuma kada semua orang makan itu. Jaka sanggar tiwadaknya kok kurang lebih, bijinya dijarang. Kajembayan situ nu laki. Ujar buahnya anu lain kali ya nu aja. Beujur aku malam ini. Nah apa? Nabi kada ujar Nabi, aku kalau diundang orang tuh makanannya kikil jadi kutu laki. Demi tidak maulah hati orang tuh hancur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hanya dikatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu apabila dipanggil orang miskin, diundang orang miskin, Nabi akan mendatanginya dengan segera. Jika orang biasa mau undang, Nabi datang aja. Tapi kalau miskin yang mau undang, Nabi sangat memperhatikan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Nabi Muhammad. Jadi coba lihat, begitulah Nabi. Nabi Muhammad itu tidak pernah para jamaah berjalan itu di hadapan para sahabat itu di muka, kada pernah Nabi. Nabi itu bila berjalan sadar sidin itu kelajuan atau lebih cepat dari sahabat. Iya Nabi itu menunggu sampai berjalan untuk kembali bersama. Duduk bersama sahabat, berkumpul bersama mereka, masuk ke parit, sama-sama menggali parit waktu barang khandak. Waktu membangun masjid Nabi Muhammad umpat turun sampai-sampai dikatakan ketika Nabi Muhammad itu membawa batu, membawa tanah. Itu dada Nabi itu belepotan dengan tanah yang beliau peluk gitu. Itu dikatakan Sayyidina Hamzah itu sudah menagur Nabi. Artinya pian kada seumpat kami aja nang gawi masjid ini. Iya Nabi kada mau. Bahkan dalam satu ayat dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu paling tidak suka melihat seseorang yang kawannya begawi, nya berpangku tangan. Nah itu Nabi Muhammad. Makhluk mulia, paling mulia bahkan. Tapi kadang dilihat duduk bersama anak-anak. Kadang Nabi bergaul dengan anak kecil, menghibur mereka. Ma'anui kekanakan. Sampai menganjurkan man lahus sobi. Faliyatosoba, barang siapa memiliki anak kecil, hendak lainnya bersikap kekanak-kanakan juga. Jangan pindah sangar lawan kekanakan. Subhanallah, itulah Rasulullah. Jadi memang Rasulullah ini adalah akramul khalq. Paling mulianya makhluk. Namun di sisi lain adalah paling rendah hatinya makhluk. Sehingga sempurna sifat kehambaan di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil haram. Lalu kemudian kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa meskipun itu memiliki makna berbeda, tetapi di antara yang ulama tangkap di situ adalah itu penjelas daripada sifat kehambaan. Seakan-akan itu ingin mengkonfirmasi bahwa hamba itu di antara tanda dan ciri-cirinya adalah minal masjid ilal masjid. Begitulah kehidupan seorang hamba. Minal masjid ilal masjid. Salah satu. Jadi itulah kita katakan mustahil para jamaah. Ada orang tadi yang mengaku inya wasil sampai ke Tuhan, ma'rifat segala macam. Jika meninggalkan ibadat itu mustahil. Karena semua pembahasan Isra Mi'raj ini erat kaitannya dengan sholat. Nabi minal masjid ilal masjid. Dalam perjalanan itu para jamaah ada seorang ulama di Mekah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi. Itu menulis satu buku namanya Al-Anwarul Bahiyah. Beliau tulis buku Al-Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah.
Di situ banyak sekali mengutip riwayat-riwayat, baik dikutip dari ada Asy-Syami atau daripada ulama-ulama yang lain, bahwa Nabi Muhammad itu ketika perjalanan menuju ke Palestina itu melewati Syajaratu Musa. Pohon Nabi Musa bersandar. Di situ Jibril mengatakan, wahai Muhammad, turunlah di sini dan sholatlah. Jadi Nabi sholat di situ. Nabi lewat di Bethlehem, wadah Nabi Isa lahir. Nabi disuruh turun di situ, Nabi suruh sholat. Di setiap tempat-tempat yang Nabi disuruh turun, Nabi disuruh sholat. Sampai di Masjidil Aqsanya, Rasulullah itu menjadi imam bagi semua para Nabi dan Rasul yang telah diutus sebelumnya. Sholat lagi. Sholat lagi. Masalah sholat ini, ada ulama mengatakan bahwa sholat itu terjadi sebelum Mi'raj. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perjalanan itu, sholat itu terjadi setelah Mi'raj, setelah turun. Ada ulama yang melakukan metode al-jam'u bainar riwayatain. Bahwa sholat itu terjadi 2 kali. Sebelum dan sesudahnya. Ada riwayat mengatakan begitu. Tapi intinya sholat itu terjadi. Dan Nabi imamnya. Nabi imamnya. Naik Nabi. Oleh Allah diberi perintah apa? Sholat juga. Jadi erat sekali kaitannya perjalanan dengan sholat. Jadi akan menjadi mustahil seseorang yang mengaku sampai kepada Tuhan tanpa sholat itu mustahil. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah. Yang kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling Aqsa maksudnya. Nah, sebagian ulama itu kan memaknakan kalau dalam tafsir itu maksudnya itu di situ tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan Tuhan. Pohon-pohonan, buah-buahan, dia tumbuh dengan subur. Tetapi sementara ulama mengatakan bahwa Allah tidak mengatakan kami perjalankan dari haram ke Aqsa yang diberkahi, bukan. Tetapi sekelilingnya diberkahi. Berarti menunjukkan ketika Allah memberkahi sesuatu, maka keberkahan itu para jamaah, kalau ujar bahasa Banjar itu limpas. Bila Allah tuh memberkahi sesuatu, maka keberkahan itu limpas. Limpas itu, kalau bahasa Indonesia itu apa limpas? Limpuar. Sama limpuar, bingung juga limpuar itu apa. Jika ibarat drum itu udah diisi banyak keran penuh. Hah? Meluber kemana-mana. Nah, Aqsa itu tidak diberkahi lagi, tetapi mamba'ul barokah, dia menjadi sumber keberkahan itu muncul. Maka dia menyebarkan. Bahkan sementara ulama mengatakan Aqsa itu tidak hanya berkah pada dirinya, tetapi berkah kepada siapapun yang memperjuangkan dan peduli kepadanya. Jadi siapa aja orang yang memiliki kepedulian terhadap Aqsa di mamar zaman, sepanjang zaman orang peduli kepada Aqsa, maka keberkahan itu akan sampai kayaknya. Meskipun jadi karapotek. Inya peduli dengan perjuangan Aqsa, inya dukung Aqsa dengan apapun yang inya mampu. Maka keberkahan itu akan sampai ke sini. Karena Aqsa itu mamba'ul barakah. Dia tempat keberkahan itu bermula. Dia menjadi tempat keberkahan itu muncul. Dan dia menyebar. Jadi bukan berkah yang turun ke situ, tapi berkah dari situ yang meluber kemana-mana. Jadi berkah Tuhan yang diturunkan di sana itu kemudian meluber. Makanya alladzi barakna haulahu. Nah, ada yang menarik para jamaah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Ini para ulama mengatakan terjadi tahwil. Dari Allah katakan subhanalladzi asra. Asra berubah menjadi barakna haulahu linuriyahu. Ketika kita belajar bahasa para jemaah, kan bahasa Arab itu dia rumit, tidak seperti bahasa lain selain Arab. Jadi bahasa Arab itu unik. Dia bisa menggunakan hal
itlaqul hal bi iradatil mahal. Atau sebaliknya. Dia bisa Al-Quran itu tanyakan pasar tuh. Pasar kalau udah ditakuni. Itu takuni kan pasar tuh. Maksudnya tuh takuni orang-orang yang di pasar. Atau dia menggunakan kalimat sedikit, kalimat juz'iyah, tetapi maksudnya kulliyah. Dia menggunakan kalimat, kan ada kelihatan hidung Pak Haji Golib di situ ya. Apa maksudnya? Pak Golibnya nang ada hidungnya Pak. Jadi ada kalimat-kalimat unik dalam bahasa Arab ini yang subhanallah, bahkan para ahli sastra pun yang selama ini mempelajari banyak bahasa, baik itu Perancis atau Inggris, dia tidak menemukan ada kosakata yang lebih ideal dalam pengungkapan sastra itu lebih dari bahasa Arab. Ajaib bahasa Arab ini memang. Ajaib. Ngarannya gin lughat tuh ahlil jannah kan. Nah, di dalam bahasa Arab itu para jemaah, dia ada yang disebut dengan mutakallim wahdah, ada yang disebut dengan mutakallim ma'al ghair atau mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Kan ada istilah, makanya kan ada kekanakan bahari menghafal di sekolah Arab tuh nang huwa huma hum, ya huma hunna aja. Anta antuma, antum anti antuma, antumna ana nahnu. Kita katakan zahabtu ilal masjid, ay zahabna ilal masjid, itu kan kalimat-kalimat yang mana kita pakai. Bisa mutakallim wahdah yang menunjukkan makna adalah aku sendiri, bisa juga mutakallim wa ma'ahu ghairuh yang menunjukkan ada syarikah di situ. Bila ulun katakan zahabna ilal masjid, maka boleh jadi zahabna itu terkandung di dalamnya ulun, Pak Golib, guru Aini dengan Pak Sultani. Di dalam kalimat zahabna itu. Kami bersama berangkat menuju masjid. Di dalam zahabna itu ulun, Pak Sultani, Pak Golib, guru Aini, Pak Empat. Bila ulun katakan zahabtu, berarti ulun sorangan di situ. Itu mutakallim wahdah namanya. Nah, Allah di sini merubah dari asra menjadi barokna. Haulahu linuriyahu. Padahal Tuhan bisa aja katakan liuriyahu. Disambung aja dari awal. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu wasabil basir. Tapi terjadi perubahan tiba-tiba di situ. Alladzi barakna haulahu linuriyahu, itu ujar ulama. Pertama perlu diketahui para jamaah bahwa di dalam penggunaan nahnu atau Allah katakan misalnya inna anzalna atau seperti itu linuriyahu, itu ulama tidak menyebutnya sebagai mutakallim wa ma'ahu ghairuh. Ulama tidak menyebut itu disebut dengan mutakallim ma'al ghair. Tetapi bila Tuhan menggunakan kalimat nahnu, itu para ulama menyebut dengan al-mutakallim al-mu'azzam. Makanya nahnu itu apabila yang berkata Tuhan, maka dikatakan oleh para ulama itu disebut dengan dhamirul 'azamah. Dhamir keagungan. Tidak mungkin Tuhan bersyarikat. Mustahil Tuhan bersama siapapun. Nah, kenapa digunakan dhamirul 'azamah? Para ulama kemudian mengatakan, bila Tuhan di dalam kalimat yang dibawa itu adalah dhamirul 'azamah, itu biasanya Tuhan itu hendak menampilkan diri untuk sesuatu yang Tuhan munculkan setelahnya. Seakan-akan Tuhan ingin tegaskan, apabila yang agung ini muncul, maka yang akan datang dari yang agung ini agung juga mesti. Bila Tuhan yang maha agung ini muncul, berarti kada lama ada sesuatu yang Tuhan munculkan yang agung juga. Berarti seakan Tuhan ingin menginformasikan bahwa yang akan diceritakan ini sesuatu yang hebat. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran itu, jadi Tuhan. Nah, kenapa Al-Quran itu hebat? Karena dia datang dari yang maha hebat. Dia agung karena dia berasal dari yang maha agung. Itu dhamirul 'azamah bila muncul, biasanya akan muncul sesuatu yang azim setelahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, apa jadi Allah Ta'ala? Inna arsalnaka syahidan
wa mubasysyira. Inna arsalnaka. Nabi Muhammad itu langsung didatangkan setelah dhamirul azamah. Menunjukkan Nabi itu azim. Nabi itu agung. Inna a'tainaka al-kautsar. Agung. Inna arsalnaka al-kautsar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran kan diturunkan oleh Allah. Coba lihat bilang Tuhan menggunakan Tuhan Allah tuh nang agung-agung nang muncul setelahnya. Apa Allah katakan Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka. Nabi Muhammad itu orangnya. Nah, jadi para jamaah artinya di sini ulama menangkap linuriyahu itu min ayatina. Jadi linuriyahu untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu, kepada hamba kami itu, min ayatina sebagian dari tanda. Artinya linuriyahu dia, Nabi ini itu azim. Karena yang menjelaskannya adalah Tuhan dengan menggunakan dhamirul azamah. Linuriyahu. Min ayatinanya pun azim. Karena dia muncul setelah dhamir azamah. Meskipun diputus dulu oleh si hamba tadi. Linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Nah, ulama kemudian menangkap di sini ayatuna yang min ayatina itu sesuatu yang besar karena di sini aras dilihat Nabi, Sidratul Muntaha dilihat Nabi, Al Jannatu wan Nar surga neraka dilihat Nabi, semua alam semesta itu dilihat Nabi. Ini besar semua nih, kerjaan kecilnya nih. Aras, Sidrah, semua dilihat oleh Nabi. Jibril dengan rupa aslinya dilihat oleh Nabi semua nih. Namun lagi-lagi itu min ayatina min litab'id. Itu hanya sebagian dari keseluruhan tanda kami. Jadi tidak semua dilihatkan Tuhan, hanya sebagian dari tanda kebesaran Tuhan. Nah, yang ditangkap ulama adalah kalimat linuriyahu. Hu ini ujar ulama di sinilah yang dimaksud itu adalah Tuhan menunjukkan kepada hamba ini sebagian dari tanda kebesaran Tuhan. Lalu Nabi di perjalanan itu melihat malaikat yang berbaris-baris. Ada malaikat yang sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Ada malaikat yang berbaris-baris di langit menyambut Nabi. Nabi diperlihatkan Tuhan semua kehebatan itu. Tetapi ujar ulama jika dibalik kasus yang sama terjadi. Bukan hanya Nabi Muhammad melihat alam semesta sebagai bagian dari kebesaran Tuhan, tetapi alam semesta pun melihat bahwa Nabi Muhammadlah tanda terbesar dari kekuasaan Tuhan. Bisa dipahami nih para jamaah? Hari ini ulun mengatakan, ulun ini malam ini melihat jamaah yang hadir. Tapi kita boleh juga katakan, jamaah yang hadir malam ini melihat ulun. Jadi bukan hanya ulun melihat pian, pian pun melihat ulun. Bukan hanya Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tentang alam semesta, tapi Allah juga memamerkan kepada alam semesta siapa Nabi Muhammad. Ya. Jadi ada tentu Tuhan ketika merubah itu ada pesan penting di situ. Sehingga dhamirul azamah yang dimunculkan. Berarti ada nang adim nang Tuhan tampilkan. Baru innahu huwas sami'ul basir. Huwa dimasukkan di situ. Jika dikatakan innahu sami'ul basir cukup ya. Innahu itu ujar ulama itu litakid maknanya. Berarti Allah itu memang sangat maha melihat dan maha mendengar. Innahu huwas sami'ul basir. Tuhan itu maha. Tapi tadi ulun katakan kita mengatakan maknanya itu tuh sesungguhnya Allah itu maha melihat, mendengar lagi maha melihat. Namun ada sementara ulama berpandangan bahwa innahu itu maksudnya hamba Tuhan itu Nabi Muhammad itu sami'un basir juga. Kenapa kita kada bisa katakan Nabi Muhammad itu sami'un basir? Pertama ujar ulama i'adatud dhamiri ilal aqrab muqaddamun min i'adatihi ilal ab'ad. Karena kita mengembalikan kepada yang dekat. Satu.
Yang kedua, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya al-'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaih." Nah, lalu kemudian dilanjutkan, "Wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza kuntu apa? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Aku jar Tuhan bila sudah mencintai hambaku, maka jadilah aku pendengaran yang dia mendengar dengannya. Jadi bisa hamba itu mendengar biquwatillah. Tentu berbeda sami'un basir Nabi dengan sami'un basir Tuhan, jelas berbeda. Tetapi maksudnya di saat itu Nabi Muhammad itu memang sami'un, basirun. Makanya Nabi mampu mendengar kalam Tuhan dan Nabi melihat Tuhan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali Mu'tazilah. Mu'tazilah hanya menafikan ru'yah. Ahlus Sunnah memang isbat ru'yah. Bagaimana mungkin melihat Tuhan munkada basir? Bagaimana mungkin mendengar kalam Tuhan munkada sami'? Tentu berbeda sami' basirnya dengan sami' basir Tuhan. Tetapi sami'un biquwatillah di situ. Ai bisam'illah. Nah, para jamaah perhatikan baik-baik. Coba pian perhatikan kalau orang berceramah tentang Isra. Pian dikatakan kan, diceritakan kan, bahwa di perjalanan itu dikatakan ata bi rajulin, ata bi qaumin turdakh ru'usuhum kullama rudikhat adat kama kanat. Nabi Muhammad itu di dalam perjalanan Isra, Sidin bertemu sekelompok orang yang kepalanya itu dipecahkan, diremuk. Setiap kali kepalanya remuk, setiap kali kepalanya pecah, adat kama kanat, dia dikembalikan lagi. Dipecah lagi, dikembalikan, dipecah lagi, dikembalikan. Lalu Nabi tanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa tuh Jibril? Tapi jadi kepalanya dipecahkan. Dijawab oleh Jibril, "Ya Muhammad, haula illadzina tatasaqalu ru'usuhum 'anus shalah." Muhammad, itu adalah orang yang kepalanya di dunia itu berat untuk bersujud lawan Tuhan. Nah itu Pak Ghalib tadi baca fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Sahun itu bahkan sebagian ulama mentafsirkan di antara makna sahun itu mengerjakan salat di luar waktu. Itu ngerjakan tuh. Asar jam 7. Urang asar itu di mana-mana sampai maghrib jam 7 hanya basar. Amun juhur jam 5 masih masuk akal. Mungkin ini jamak takhir. Lamun asar jam 8 apa kabarnya? Bila orang mengerjakan sholat di luar waktu, itu sudah celaka. Apalagi kadang gawi. Haula'il ladzina tatasaqal ru'usuhum 'anis shalah. Ini orang kepalanya berat untuk bersujud di hadapan Tuhan. Pertanyaannya Pak Sultani, yang dilihat Nabi itu siapa dan kapan? Itu penglihatan haliyah kah atau mustakbal kah? Jadi Nabi saat itu melihat apa sih sebenarnya? Yang dilihat Nabi itu real yang terjadi di waktu itu kah? Atau jangan-jangan Nabi ini melihat sesuatu yang akan terjadi, saudara? Karena jika katakan mereka ini adalah yang meninggalkan sholat, jika itu bayannya min ummatik, sedangkan sholat itu belum wajib untuk umat Nabi. Satu. Jika kita katakan itu umat dahulu, sedangkan hisab belum terjadi. Jadi pertanyaannya Nabi ini sebenarnya melihat apa sih? Melihat sesuatu yang terjadi benar-benar waktu itu. Kayaknya bujuran disiksa. Atau jangan-jangan Nabi ini melihat sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Mengingat Nabi Muhammad ini bisa menceritakan yang akan datang. Dan Nabi sering menceritakan yang telah lalu. Ini ulama memiliki pembahasan menarik para jemaah. Jangan dikira kemudian sederhana itu cerita ini. Ulama bahas itu. Itu penglihatan apa sih sebenarnya? Nah makanya erat kaitan ini pembahasan tentang innahu wasami'ul basir. Itu pembahasan mengembalikan kemananya ulama membahas itu. Makanya kayak Sayyid Muhammad bin Alwi termasuk almarhum Abah Guru ketika membahas ayat ini. Beliau mengatakan itu ujar Sidin bila itu ujar Sidin innahunya Tuhan itulah dalil Isra. Bila innahunya tu Nabi maka itu dalil Mi'raj. Jadi jangan heran bila kita katakan Nabi itu Sami Basir. Jangan heran. Bukan menjadikan Tuhan.
Nabi Muhammad itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jelas saya berbeda dengan rahim Tuhan. Jelas saya berbeda dengan rauf Tuhan. Bisa dipahami itu para jemaah? Bisa dipahami insyaallah. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah ini memang tidak mampu kita untuk melihat hakikatnya seperti apa. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallu anhu bil hulubi. Kadang-kala kita mengetahui hakikat Nabi, orang-orang terlena dengan mimpi kayak kita nih. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, an-nasu niyam wa idamatun tabahu. Manusia itu tidur bila mati barunya sadar. Barunya bujur kau melihat hakikat Nabi itu bagaimana. Namun di sini kita kadang-kala melihat hakikat Nabi itu seperti apa. Jadi Rasulullah ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Tuhan. Yang bahkan dalam perjalanan Nabi ini selalu bersama dengan Jibril. Ada satu fase di mana Jibril itu kadang-kala umpat lagi. Tinggal Jibril. Hanya antara Nabi dan Tuhan saja lagi. Jadi kedudukan Nabi ini adalah kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan ya akramal khalqi, wahai sepaling mulia makhluk. Ada syair tuh ini apa nang? Apa yang syair itu yang alal arshi raqal jamil wa kallamhul maulal jalil. Artinya di malam Isra itu alal arsy raqal jamil. Ada juga memaknakan itu terjadi di hari kiamat. Ketika semua makhluk mendatangi nabi-nabi itu semua bersusurungan. Tertinggal Rasulullah. Maka Rasulullah bersungkur di hadapan Arasy. Wa kallamahul maulal jalil, maka Tuhan berbicara kepada Nabi. Absyir ya Khalil, syafa'atuk liman takhtar. Bergembiralah wahai kekasihku bahwa syafaatmu akan diberikan kepada siapapun yang kamu mau. Nah, makanya lanjutannya bahwa imadi yaumal ma'adi. Dialah peganganku di hari yang tidak ada yang bisa dipegang kecuali beliau. Nabilah nang dipingkuti. Di hari setiap orang kada kawa minta tolong ke siapa-siapa lagi. Apa di ayat yang la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Hari itu tidak ada yang mampu bicara kecuali nang diizinkan Tuhan. Wa qala shawaba. Siapa lagi nang qala shawaba itu? Nah, makanya bahwa imadi yaumal ma'adi. Nabi Muhammad itulah tempat aku bersandar. Ketika tidak ada yang bisa dijadikan sandaran. Kenapa? Karena bersandar ke Nabi. Karena Nabi katakan dalam sebuah hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa pamungkas. Dan setiap nabi sudah makai. Setiap nabi sudah makai. Kecuali aku, jar Nabi Muhammad. Akhtabi'uha. Aku simpani, jar Nabi, doa itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat untuk umatku kena di hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, jadi Rasulullah ini adalah kekasih Tuhan. Dari semua sejarah Nabi yang kita baca, itu belum benar-benar menggambarkan bagaimana Nabi yang seharusnya kita ketahui. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, mudah-mudahan Allah menghidupkan kita, mematikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita dihidupkan beriman, dimatikan beriman, dan dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Dan mudah Allah berikan kita kemampuan untuk mampu melihat Nabi meskipun di dalam mimpi kita. Karena dalam hadis Nabi katakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqo. Orang yang melihat aku dalam mimpinya Nabi, dia benar-benar melihat aku. Dalam riwayat lain dikatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Jadi mudah Allah memberikan mata kita di kemuliaan untuk bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah Allah mengampuni dosa kita. Allah tutupi segala aib dan kekurangan kita. Insyaallah di lain kesempatan saya cerita Mi'raj panjang sekali.
Kita belum lagi membahas linuriyahu, lam itu litta'lil. Berarti tujuan Isra itu adalah untuk itu diperlihatkan kepada Nabi tanda Tuhan. Nah, kita belum lagi membicarakan tanda apa yang dilihat. Ada banyak kan. Jadi insya Allah di waktu-waktu tertentu kita akan bahas sekali-sekali. Kada masalah kalau memang malam Sabtu depan memungkinkan, meskipun kita sudah masuk di Sya'ban, kita akan bahas sedikit tentang apa aja yang dilihat Nabi di malam itu. Dari segala kebesaran-kebesaran Tuhan, apa yang bisa dilihat sehingga menjadi ibrah bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Dan belum selajur besarwan insyaallah malam Sabtu. Kalau Sabtu, malam Rabu ini di Lok Bahu kita mengadakan Isra Mi'raj juga. Dan insyaallah selajur haul yang ke-20 almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani di malam Rabu ini insyaallah di majelis di Lok Bahu. Kayak biasa ba'da salatul Isya. Doakan mudah-mudahan acaranya diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni dosa kita, ditutupi aib kita. Mudahan bahaji pada insyaallah dengan haji yang mabrur, wa umrah makbulah, dan mudahan kita kada mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairil tufa'afiyah ala hadhihi ni'ala kulli man wa bihi salafus salillah hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma astur uyubana wa mu'allimina an nartadi barakati ulumi manna. Allahumma jal jamana ja'an marhuma tafriqana min ba'di turkan ma'sum wal jar fina wa lam minna wal ma'ashkin wa la mahruma. Rabbana zalamna nafsana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum